Indonesia sepertinya bakal kehilangan satu saingan lagi di Asia Tenggara. Pasalnya, Malaysia selaku negara tetangga tengah mengalami krisis ekonomi besar-besaran. Puluhan ribu pekerja terus dipecat selama tahun 2026. Bahkan jumlahnya terus naik sepanjang waktu, hingga diperkirakan bakal menembus 50 ribu orang. Ironisnya, PHK massal ini turut melumpuhkan sektor-sektor vital yang menopang perekonomian Malaysia, termasuk logistik, manufaktur, serta perdagangan. Semua ini merupakan akibat dari blunder pemerintah Malaysia yang menggadaikan kedaulatan ekonomi kepada Amerika Serikat. Negeri jiran mau-mau saja menjadi kacung yang diperas habis oleh Donald Trump. Guys, ini kita dapat kabar di negara tetangga kita Malaysia sedang terjadi PHK massal. Bahkan informasinya tidak kurang dari 50 ribu pekerja yang terkena PHK dalam bulan ini saja. Wah, tentu ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi di Malaysia lebih parah daripada yang kita bayangkan. Sedangkan teman-teman Malaysia tetap saja mengumbar-ngumbarkan ini kejayaan masa lalu, kejayaan, kebesaran, kekayaan yang sepertinya mulai redup di telan zaman. Ya teman-teman, kini Malaysia sedang menghadapi berbagai permasalahan. Kita bisa sebut saja ada permasalahan hutang. Ini rasio hutang mereka terhadap GDP-nya sudah mencapai lebih dari 65%, bahkan pernah tembus 70%. Sedangkan teman-teman mereka juga kekurangan bahan pangan. Di Malaysia hanya bisa memproduksi 40 hingga 50% padi atau beras, jadi sisanya harus impor. Selain itu teman-teman, ya mereka juga dilanda krisis identitas, di mana teman-teman banyak sekali pendatang imigran dari Bangladesh, Pakistan, dan juga India yang mulai mengganggu kestabilan sosial di Malaysia. Ditambah sekarang teman-teman, Malaysia juga dilanda oleh krisis keuangan. Nah, kalau misalnya benar teman-teman ini Malaysia lumpuh, wah, itu akan menjadi salah satu teman-teman ya poin untuk Indonesia, karena pesaing Indonesia di Timur Tengah, di Asia Tenggara akan hilang. Hegemoni, kekuasaan, dan dominasi Indonesia bakal makin kuat menjadi mercusuar baru di Asia Tenggara. Jadi satu-satunya negara yang bisa menyaingi ekonomi Indonesia ya cuma Singapura. Kalau misalnya Malaysia sudah melempem, ini Pak Prabowo harus gaspol. Berbagai kota-kota industri harus makin ditingkatkan. Batam harus menjadi salah satu destinasi wisata dan juga industri terbaru yang bisa menyaingi Johor dan juga Singapura. Kita hari ini teman-teman bakal tengok dulu deh ya, apa yang sedang terjadi di Malaysia. Kenapa 50 ribu pekerja ya ini di PHK massal secara serentak? Wow, apakah Malaysia akan segera kolaps? Kita simak dulu deh teman-teman informasi selengkapnya. Indonesia sepertinya bakal kehilangan satu saingan lagi di Asia Tenggara. Pasalnya, Malaysia selaku negara tetangga tengah mengalami krisis ekonomi besar-besaran. Puluhan ribu pekerja terus dipecat selama tahun 2026. Bahkan jumlahnya terus naik sepanjang waktu, hingga diperkirakan bakal menembus 50 ribu orang. Ironisnya, PHK massal ini turut melumpuhkan sektor-sektor vital yang menopang perekonomian Malaysia, termasuk logistik, manufaktur, serta perdagangan. Semua ini merupakan akibat dari blunder pemerintah Malaysia yang menggadaikan kedaulatan ekonomi kepada Amerika Serikat. Negeri jiran mau-mau saja menjadi kacung yang diperas habis oleh Donald Trump. Realita ini berbanding 180 derajat dengan Indonesia yang berani melawan dengan sederet strategi cerdas dari Presiden Prabowo Subianto. Apakah situasi ini bakal membuat Malaysia semakin tertinggal dari Indonesia? Simak pembahasan lengkapnya berikut ini. Malaysia krisis, PHK puluhan ribu warganya sendiri. Situasi kurang mengenakan tengah menghantam negara tetangga Indonesia, yakni Malaysia. Negara dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa itu dihantam krisis ekonomi sejak kuartal pertama 2026. Lebih tepatnya, negeri jiran mengalami lonjakan tajam soal urusan pemutusan hubungan kerja alias PHK. Dilansir dari laman CNBC, jumlahnya mencapai 24.100 pekerja yang terdampak. Dengan kata lain, angka tersebut meroket drastis ketimbang periode yang sama di tahun 2025 kemarin.
dengan kurang lebih 16.000 pekerja merasakan pahitnya di PHK. Keadaan ini jelas memicu gelombang kekhawatiran massal bagi publik Malaysia, sebab pasar tenaga kerja yang tersedia saat ini menunjukkan kerapuhan dan jauh dari kata stabil. Meskipun tingkat pengangguran masih bisa dikendalikan secara keseluruhan, tapi tetap saja tekanan besar mulai mencekik berbagai sektor. Masalahnya, krisis ini tidak cuma menyerang satu atau dua sektor saja, melainkan sejumlah sektor vital yang menjadi penopang ekonomi negeri jiran. Sebut saja seperti manufaktur yang mengalami kemerosotan setelah awal tahun yang magis. Usai mencatatkan puncak 20 bulan sebesar 50,2 pada Januari kemarin, PMI manufaktur S&P Global Malaysia langsung melandai ke angka 49,3. Hal ini disebabkan oleh sejumlah indikator yang ikut melemah, termasuk aktivitas pembelian yang melambat, serta pengurangan drastis untuk stok pembelian dan barang jadi. Contoh paling nyata bisa kita lihat dari penurunan penjualan kendaraan. Berdasarkan data registrasi Malaysian Automotive Association, penjualan kendaraan baru turun menjadi 63.000 unit pada Maret 2026. Jika dibandingkan, berarti jumlahnya mengalami koreksi sebesar 13% dibanding periode yang sama tahun lalu, yang hampir mencapai 73.000 unit. Sementara jika dilihat secara kumulatif, penjualan kendaraan di Malaysia mencatat penurunan sebesar 3% selama kuartal pertama 2026. Akan tetapi itu baru masalah pertama yang dialami tetangga kesayangan kita. Menurut lembaga riset Global Data, penjualan kendaraan ringan di Malaysia diproyeksikan anjlok hingga 6% sepanjang 2026. Artinya kuantitas penjualan bakal turun dari rekor 827.000 unit di tahun 2025 menjadi 779.000 unit saja. Masalah serupa juga menghantam sektor perdagangan Malaysia, utamanya kinerja ekspor sawit Malaysia yang dinilai loyo dalam beberapa waktu belakangan. Contohnya di bulan Desember kemarin, terdapat penurunan hingga 5%, yang berarti Malaysia cuma mengekspor 1,2 juta ton. Hal ini kembali terulang pada bulan April 2026 dengan penurunan antara 15,3 hingga 16,2% dibandingkan bulan sebelumnya. Sebagai perbandingan, Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia justru mencatat kenaikan signifikan. Menurut data BPS, tanah air mengekspor 5,85 juta ton pada bulan Maret, yang menandai kenaikan 9,3% dibanding tahun lalu. Yang menjadi masalah, Malaysia merupakan penghasil produk sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Maka dari itu, pelemahan ekspor negeri jiran bakal berdampak langsung kepada harga minyak sawit dunia. Laporan Reuters menyebut harga CPO kini berkisar Rp4.604 atau $1.164 per metrik ton. Terakhir, ada sektor logistik yang ikut terdampak, khususnya dalam industri penerbangan. Salah satu pemicu utamanya adalah konflik di Asia Barat yang turut melonjakkan harga minyak dunia. Jika dibiarkan berlarut-larut, masalah tersebut bisa menyebabkan PHK yang lebih besar lagi. Hal ini turut memicu kekhawatiran Direktur sekaligus Analisis Strategi Investasi dan Ekonomi IPPFA Sendirian Berhad Muhammad Sedek Jantan. Lonjakan harga minyak akan langsung menekan margin dan mendorong penyesuaian operasional termasuk pengurangan kapasitas atau tenaga kerja, ujarnya. Di sisi lain, krisis yang dialami Malaysia tidak cuma menghantam sejumlah sektor vital, melainkan juga berbagai wilayah yang menjadi pusat ekonomi Malaysia. Dalam hal ini, Selangor dan Kuala Lumpur merupakan dua kawasan yang menanggung beban paling berat dari kasus pemutusan hubungan kerja di Malaysia. Mengutip Organisasi Jaminan Keamanan Sosial HLIB, Selangor menyumbang 29,3% kasus PHK, sementara Kuala Lumpur berkisar 25,6%. Sementara jika dilihat dalam periode bulanan, PHK di Malaysia telah mencapai tingkat keparahan yang abnormal. Di bulan Februari jumlahnya mencapai 7.500 pekerja yang dipecat.
Berlanjut ke bulan Maret dengan total 5.900 orang kehilangan pekerjaannya, sementara di bulan April jumlahnya mencapai 4.708 orang hanya dalam waktu 16 hari. Bayangkan, pemecatan seakan sudah menjadi hal yang lumrah dan terasa seperti rutinitas sehari-hari di Malaysia. Tren ini diproyeksi bakal terus berlanjut tanpa batasan waktu yang jelas sebelum otoritas Malaysia benar-benar berbenah. Bahkan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir selaku Menteri Keuangan Malaysia terlihat belum begitu yakin dengan proyeksi kuartal kedua tahun 2026. Sebanyak 4.708 pekerja dilaporkan kehilangan pekerjaan mereka dalam 16 hari pertama bulan April. Kuartal kedua tahun 2026 akan menjadi periode krusial untuk menentukan apakah tekanan biaya yang saat ini membebani perusahaan akan berujung pada pengurangan operasional atau pemutusan hubungan kerja lebih lanjut, ujar politisi 39 tahun itu. Blunder fatal Malaysia semenjak menjadi kacung Trump. Krisis besar-besaran yang menghantam Malaysia tidak terjadi begitu saja. Semua ini berawal dari satu keputusan negeri jiran yang memilih tunduk di hadapan Amerika Serikat. Tepatnya ketika Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif kepada mayoritas negara di dunia. Malaysia yang kekurangan daya tawar terpaksa menyanggupi permintaan aneh-aneh dari Presiden AS. Padahal dalam perjanjian dagang yang ditekan pada 2025 kemarin, Malaysia jelas-jelas dirugikan karena mayoritas detail kesepakatan hanya menguntungkan negeri Paman Sam. Contohnya dalam hal impor, Malaysia tidak diperkenankan membatasi barang-barang dari Washington. Bahkan mereka didorong untuk lebih aktif membeli produk-produk AS. Dari sini saja sudah terlihat bahwa neraca perdagangan bakal lebih condong ke Amerika, yang tentunya berpotensi mengakibatkan produk asli Malaysia kalah saing di pasaran. Bahkan ketika barang-barang Amerika masuk ke Malaysia, mereka juga harus terima pasrah. Tidak boleh ada standarisasi ataupun uji tambahan untuk setiap produk Washington. Sudah cukup parah? Tunggu sampai kamu mendengar kebijakan-kebijakan selanjutnya. Sebab dalam kesepakatan tersebut Malaysia juga diminta melakukan investasi besar ke Amerika Serikat. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 70 miliar dolar untuk 10 tahun ke depan. Dan yang paling krusial, Malaysia diwajibkan mengikuti kebijakan perdagangan AS. Jika Donald Trump membatasi perdagangan dengan negara lain, maka otoritas negeri jiran juga harus melakukan hal serupa. Hal ini sama saja dengan menggadaikan kedaulatan ekonomi Malaysia untuk mengikuti arus geopolitik Amerika. Tak ayal jika kebijakan ini dikhawatirkan bakal memukul perekonomian negara tetangga Indonesia tersebut. Bahkan menurut Christina T selaku Malaysian International Chamber of Commerce and Industry, kesepakatan tarif dengan Trump bakal menyebabkan 50.000 orang kehilangan pekerjaannya. Dan sepertinya dampak itulah yang sedang dirasakan Malaysia saat ini. Tarif tersebut beresiko membuat ekspor kita tidak lagi kompetitif di pasar AS, memaksa pelaku usaha untuk meninjau ulang kontrak, merestrukturisasi operasi, atau teman-teman, bahkan sudah memindahkan kita produksi simak ke ya luar apa negeri. yang sedang terjadi di Malaysia. Ternyata permasalahannya lebih gawat juga ya. Sudah terhimpit hutang teman-teman, kedaulatannya digadaikan ke Amerika. Bahkan sekarang teman-teman, krisis ekonomi hingga PHK massal yang terjadi di Malaysia sejak 2026 ini sudah memakan korban 50.000 pekerja. Nah, kalau ini terus berlanjut, saya rasa Malaysia bakal makin sulit langkahnya. Di sisi lain mereka butuh tenaga kerja murah. Tapi di sisi lain tenaga kerja murah ini banyak masalah, bawa masalah identitas teman-teman. Satu-satunya cara mereka ingin lepas dari permasalahan ini, ya saya rasa harus deketin Indonesia. Tapi cara mereka mendekati Indonesia masih cara lama, di mana mereka masih merasa dirinya lebih layak, lebih kaya, lebih mulia daripada bangsa Indonesia. Contohnya saja kemarin ketika delegasi dari Malaysia datang ke Indonesia menawar beras premium RI dengan harga 9.800. Padahal ya di pasaran internasional harganya itu 15.000 teman-teman. Bahkan di dalam negeri ada yang harganya 18 hingga 19.000. Kan hampir 2 kali lipat teman-teman ya harga yang ditawarkan oleh
Malaysia. Ya, teman-teman, itu informasi kita hari ini. Gimana menurut kalian terkait kondisi Malaysia? Mungkin nggak Malaysia ini bangkrut, bubar, atau bahkan lebih parah lagi, pecah? Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar deh. Kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.